Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Untuk kali ini kita akan melanjutkan yaitu matematika wajib. Pada pertemuan sebelumnya yaitu kita sudah membahas operasi metrik yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yaitu inverse metrik. Ingat, inverse metrik, sebelum kita masuk inverse metrik harus paham apa itu yang dinamakan determinan metrik. Nah, berarti nanti kita membahas determinan metrik dulu. Setelah determinan metrik berarti nanti inverse-nya paham, dan untuk materi ini, untuk dalam video ini juga saya sisipkan yaitu masalah persamaan matriks. Berarti poinnya adalah menentukan inverse metrik, sama nanti ada aplikasinya metrik ini itu dalam persamaan. Nah, untuk itu mari kita perhatikan videonya ini lebih jelasnya bagaimana. Oke, yang pertama yaitu masalah inverse metrik. Inverse metrik. Ingat, inverse yang kita pelajari, untuk sebelum masuk inverse kita cari determinan dulu. Oke, determinan, apa itu determinan? Yaitu metrik itu akan mempunyai determinan kalau metriknya itu adalah metrik persegi. Apa maksudnya metrik persegi? Yaitu metrik yang baris dan kolomnya sama. Misalnya barisnya 2, kolomnya 2, berarti metriknya berordo 22. Maka itu dikatakan persegi. Sama dengan, atau lagi mungkin barisnya 3, kolomnya 3, atau metrik yang berordo 33. Itu juga persegi. Tetapi kalau misalnya metriknya ordonya barisnya misalnya 2, kolomnya 3, ini tidak punya determinan dan juga tidak punya inverse. Begitu yang perlu kita pahami. Berarti kalau determinan harus persegi metriknya. Oke, begitu. Nah, untuk lebih jelasnya misalnya ada metrik A seperti ini ordo 22 dengan komponennya A, B, C, D, saya tulis seperti ini. Maka yang dimaksud determinan itu, ini nanti penulisan determinan itu adalah det A atau pakai tanda mutlak A gitu, seperti ini. Nah, determinan A nanti kita tulis det A atau, nah, metriknya kita beri tanda tegak, kurung tegak ini seperti harga mutlak itu, tapi ini timbulnya determinan. Nah, kemudian yang namanya determinan itu rumusnya apa, bagaimana mencarinya? Nah, hanya perkalian ini saja. Determinan itu adalah perkalian pada diagonal utama, ini kan diagonal utama, dikurangi perkalian pada diagonal selain utama atau diagonal sampingnya. Saya ulang, berarti determinan metrik A ini adalah cara memperolehnya perkalian pada diagonal utama, berarti AC, dikurangi perkalian pada diagonal selain utama, yaitu BD. Begitu. Nah, nanti ada istilah, misalnya kalau ada suatu metrik A, determinan ternyata 0, maka metrik A ini dinamakan metrik singular. Metrik singular. Sekali lagi, kalau determinannya suatu metrik itu determinannya itu ketemunya 0, maka metriknya dinamakan metrik singular. Dan metrik ini pasti tidak punya inverse. Diingat, metrik singular itu adalah metrik yang determinannya 0 dan metrik itu tidak punya inverse kalau determinannya 0 atau metriknya singular. Kemudian kalau ada sebuah metrik B dan determinannya tidak 0, maka ini dinamakan metriknya adalah metrik non singular. Nah, kalau B ini nanti metriknya persegi, B ini pasti nanti dinamakan, kalau determinannya 0 tidak sama dengan 0, maka non singular. Berarti metrik B ini punya inverse, begitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan ini contohnya. Misalnya ada metrik A seperti ini, ditanyakan determinannya gimana, berapa determinannya. Oke, untuk kita jawab, ingat determinan tadi hanya perkalian pada diagonal utama. Perkalian diagonal utama, yaitu saya beri tanda warna kuning ini adalah 2 kali min 5. Berarti itu maksudnya 2 kali min 5. Kemudian dikurangi
siapa yang mengurangi? Perkalian pada diagonal selain utama, yaitu 4 sama min 3 kali 4 min 3 atau min 3 kali 4 sama saja. Maka determinannya berarti ketemunya adalah min 10 plus 12. Berarti determinannya adalah 2. Begitu yang dimaksud determinan, sederhana saja, berarti determinannya ketemunya 2. Oke, lanjut. Nah, sekarang langsung aja masuk ke inverse-nya. Nah, inverse metrik. Saya ulangi, metrik A mempunyai inverse jika determinannya determinan metrik A ini tidak sama dengan 0 seperti saya sampaikan tadi. Dan cara penulisannya, simbolnya itu pangkat min 1. Berarti kalau ada A pangkat min 1, ini artinya inverse dari metrik A. Nah, gimana untuk ilustrasinya? Misal ini ada metrik A, A, B, C, D misalnya. A, B, C, D. Seperti ini metrik A-nya. Maka kalau ditanyakan inverse metrik A-nya, maka simbolnya adalah A pangkat dengan dirumuskan 1 per determinan A kali metrik adjoint. Ini namanya metrik adjoint. Nah, dari mana kita memperoleh metrik adjoint? Yaitu hanya dengan cara pada diagonal utama, ini dengan cara langsung aja. Pada diagonal utama, ini kita balik, kita tukar tempatnya. Diagonal utama, kita tukar tempatnya. Pada diagonal selain utama, tetap, posisinya tetap, tetapi kita beri tanda min. Ini cara cepatnya. Sebenarnya harus pakai cara menggunakan kofaktor itu. Baris 1, kolom 1, D. Berarti baris 1 kolom 1 itu D. 1 itu kalau dijumlah 2 berarti positif. Baris 1 kolom 2 yang tidak tercoret C, berarti baris 1 kolom 2 itu C. 1 2 berarti 3 berarti ganjil berarti min. Nah, berarti min. Nanti setelah itu baru ditulis metrik adjoint-nya itu baris jadikan kolom atau ditranspos. Oke, untuk determinan yang ordo 22 seperti ini aja. Nanti yang metrik yang ordo 33 aja nanti kita lanjutkan cara menentukannya. Oke, untuk contohnya biar sederhana aja, ada metrik A seperti ini. Bagaimana inverse-nya? Oke, untuk menjawab ini maka kita cari determinan A-nya dulu. Determinan A itu adalah perkalian metrik pada diagonal utama 2 kali min 5 seperti tadi, dikurangi perkalian elemen pada diagonal selain utama, berarti min 3 kali 4. Maka ini ketemunya adalah 2. Ini kita menggunakan soal yang tadi biar cepat aja. Kemudian setelah ini berarti kita mencari metrik adjoint-nya ini. Ingat, adjoint itu ini hanya kita tukar tempatnya pada diagonal utama. Berarti kita tukar tempat, awalnya 2 min 5, di sini menjadi min 5 2. Terus diagonal selain utamanya tetap, berarti min 4 min 3 tetap, min 4 3 min 4 min 3, tapi ini saya beri tanda min, berarti ada min 4 min ini jadi plus seperti ini. Sehingga ketemu inverse-nya adalah kita kalikan min 5 kali setengah, berarti min 5 per 2, 3 kali setengah jadi 3 per 2, min 4 kali setengah jadinya min 2, 2 kali setengah jadinya 1. Inilah metrik inverse-nya. Oke, begini ini sederhana untuk metrik inverse. Mudah-mudahan inverse-nya seperti ini bisa dipahami. Oke, lanjut saya sisipkan yaitu yang namanya persamaan. Sifat-sifatnya dulu. Sebelum masuk ke persamaan, mengingatkan saja sifat inverse metrik. Ingat, misalnya ada metrik A inverse kalikan A, itu sama dengan dibalik A kali A inverse. Hasilnya apa? Metrik identitas. Metrik identitas itu apa? Metrik yang elemen pada diagonal utamanya 1, selainnya adalah 0. Oke, gitu. Kemudian mengingatkan saja, misalnya ada metrik A kali B di inverse, maka ini sama artinya B inverse kali A inverse. Nah, kemudian misalnya ini kalau ada A inverse di inverse lagi, maka kembali menjadi metrik A itu sendiri.
Oke, ini nanti kita diaplikasikan dalam soal-soal, silahkan ini dipahami. Nah, sekarang persamaan metriknya. Gimana persamaan metrik? Maksudnya seperti ini. Nah, misalnya ini A ini metrik, X ini juga metrik, sama dengan C. Kalau ini tidak metrik kan X hanya C per A. Karena dalam operasi metrik tidak ada pembagian, maka prinsipnya adalah ini, sekali lagi ini misalnya ditanyakan X, prinsipnya adalah memindah A. Bagaimana memindah A? Ingat, kalau dalam metrik A ini awalnya di ruas kiri, kita pindah ke ruas kanan, itu berubah menjadi inverse. Dan posisinya awalnya terletak di sebelah kiri, maka di sini juga di sebelah kiri nya C gitu. Sebelah kiri juga ini. Nah, tadi di sebelah kiri X, maka ini di sebelah kiri C. Begitu juga misalnya ada ini. Nah, ini kalau ditanyakan metrik X sama X yang posisinya di sini, maka kita memindahkan B. B dipindah ke ruas kanan. Awalnya memindah itu B berubah menjadi inverse, dan posisinya ingat ini di kanan, maka di sini juga ikut di kanan itu. Ini cara sederhananya saja. Oke, seperti ini. Nah, ini nanti untuk contohnya misal seperti ini. Nah, misalnya ada metrik A, kemudian ada metrik B. Nah, kalau diketahui jika AP dengan P itu metrik, itu AP sama dengan B, tentukan metrik P. Nah, begitu misalnya. Ingat, P berarti kita memindah. Untuk menjawab ini sekali lagi, biar P saja berarti A nya kita pindah. A berubah menjadi inverse, karena di sebelah kiri maka posisinya juga di sebelah kiri. Begitu, maka AP sama dengan B, maka P ini sama dengan, ingat, A pindah ruas kanan jadi inverse, terletak di sebelah kiri, ini juga kiri. Berarti untuk menjawab ini kita harus mencari inverse metrik A. Nah, inverse metrik A. Berarti langkah pertama kita cari untuk mencari inverse tadi adalah mencari determinan. Determinan A. Ingat, perkalian pada metrik pada diagonal utama, berarti 1 kali 2 dikurangi 1 kali 3. 1 kali 2 dikurangi 1 kali 3. Berarti ketemunya adalah 2 dikurangi 3 min 1. Ini determinannya. Dan ingat, metriknya itu inverse-nya berarti seperdeterminan kali metrik adjoint. Nah, bagaimana metrik adjoint-nya? Seperti tadi, metrik adjoint adalah pada diagonal utama kita pindah tempat, berarti ini 1 2, berarti 2 itu di sini, 1 di sini gitu. Begitu, berarti ini 2 di sini 1. Ingat, pindah tempat. Kemudian ini tetap di sini 1, ini 3 tetap, berarti ini 1, ini 3, tapi diberi tanda min. Oke, berarti min 1, min 3. Nah, inilah inverse metrik dari metrik A. Dengan determinannya ini ganti min 1, sehingga diperoleh seperti ini. 1 per min 1 kali metrik adjoint tadi ini. Maka ini artinya 1 dibagi min 1 kan min 1, berarti min 1 kali 2, min 1 kali min 3, min 1 kali min 1, min 1 kali 1. Ini perkalian metrik dengan skalar gitu kan. Semua dikalikan skalarnya. Maka diperoleh metrik inverse-nya ini. Nah, sekarang padahal tadi P itu adalah A inverse kali B. Maka kita tulis A inverse kali metrik B. B-nya tadi seperti ini. Nah, sekarang P ini merupakan perkalian metrik dengan metrik ini. Ingat, perkalian metrik dengan metrik yang kemarin, yang depan selalu baris, yang belakang selalu kolom. Begitu. Berarti misalnya ini metriknya di sini baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 1, berarti min 2 kali 5 ditambah 3 kali 4, baris 1 kolom 1. Kemudian baris 1 kolom 2, min 2 kali 13, 3 kali 10. Begitu. Kemudian yang di sini ini baris 2 kolom 1.
berarti 1 kali 5 min 1 kali 4. Kemudian di sini baris 2 kolom 2, berarti 1 kali 13 ditambah min 1 kali 10. Nah, sehingga ini kalau kita hitung berarti baris 1 kolom 1-nya ini min 10 tambah 12 berarti 2, min 26 tambah 30 berarti 4, ini 5 ditambah min 4 jadinya 1, 13 ditambah min 10 jadinya 3. Nah, inilah berarti metrik P-nya. Seperti ini persamaan inverse metrik, harus tahu determinan, dan di sini ada saya sisipkan persamaan metrik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya yakin kalau diperhatikan ini masih sederhana. Dan ingat, saya titip kalimat ini, mudah-mudahan ini tetap menjadi semangat. Ingat, akan ada solusi untuk setiap masalah. Dan hidup ini terlalu singkat jika hanya untuk mengeluh. Berusaha, percaya diri, dan berdoa adalah yang terbaik. Insya Allah, Allah akan mengabulkan yang kita butuhkan. Demikian kalimat yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi kita semua. Oke, demikian dapat saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.